Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju, tetapi sejumlah nama juga berasal bukan dari partai pendukung Prabowo Gibran. Sebut saja nama kader PDI Perjuangan yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Abdullah Azwar Anas. Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan yang selama ini dikenal dekat dengan PDI Perjuangan, hingga nama Bendahara Umum PDI Perjuangan, Oli Dondo Kambe. Namun, masuknya sejumlah nama tersebut sebagai kandidat menteri dalam kabinet Prabowo Subianto masih menunggu restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Hingga kini PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai pemilik kursi di parlemen yang belum menyatakan akan berada di barisan pendukung Prabowo Gibran. Lantas, akankah PDI Perjuangan bergabung dengan koalisi Prabowo dan menempatkan kader-kadernya di kabinet? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita coba akan bahas ini langsung bersama dengan sejumlah narasumber sudah hadir di studio TV War. Ini ada Kang Ujang Komarudin, analis politik. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Ujang. Selamat pagi Mbak Aya, Bang Alfa. Selamat pagi, Bang Ujang. Ini pada gak jadi datang nih, kayak semangat pada begadang ya. Ini sudah hadir ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, dan juga Mas Arya Bima, politikus PD Perjuangan. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Arya Bima. Bang Ujang, Mas Habib. Waalaikumsalam. Ditunggu-tunggu di studio ya kan? Pak Pong. Iya. Siap, oke. Jadi sebentar. Kang Ujang, Merapat-merapat kayaknya nih. yang merah merapat. Biasanya kalau merapat ada maunya ini. Nah, iya. Jadi merapat nggak kalau yang merahnya itu kan? Ya, kalau saya meyakini ya ada indikasi-indikasi besar kalau bahasa saya. Bukan lagi kecil nih, besar yang memungkinkan PDIP untuk masuk kekuasaan atau koalisi Indonesia Maju. Apa faktornya besar? Pertama kita lihat terkait dengan revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Misalkan di mana Pak Said Abdullah mendukung, bagaimana ketika ada kritik masalah anggaran, ada kok anggarannya siap. Yes, artinya itu udah tanda-tanda yang menyokong adalah PDIP gitu ya. Yang kedua soal pelantikan Mbak Puan, walaupun memang ketentuannya sudah sesuai dengan Undang-Undang MP3 bahwa pemenang pileg gitu ya, Ketua DPR. Tetapi kan sejatinya kalau kita lihat konstruksi politik, ya biasanya yang menang, yang besar, koalisinya kan mengambil, bisa merevisi. Tapi kan revisi itu kan redup. Isu-isu revisi undang-undang itu tidak ada. Dan Mbak Puan ditetapkan sebagai Ketua DPR itu kalau gowoan, Pak Prabowo dan Kim ya untuk menempatkan Mbak Puan sebagai Ketua DPR sesuai dengan Undang-Undang MP3, tidak ada perubahan apapun. Itu pun saya melihat indikasi besar bahwa PDIP ya akan masuk ke pemerintahan. Yang ketiga, ya elit-elit PDIP dan Gerindra saya merasa sedang menjalin komunikasi. Ya, bahwa komunikasi apa lagi kan bukannya kemudian tadi sinyalnya sudah cukup besar ya, kok. komunikasi pertemuan ya, dua tokoh bangsa ya, Ketua Umum partai besar Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Ini kan sedang dirancang pertemuannya di mana, apakah di kandang, apa di tandang gitu, apakah di Tengku Umar, apa di Hambalang, apakah di tempat yang netral. Saya dapat bocoran, tidak tahu nanti Bang Habibur Rahman ya, katanya di tempat yang memang netral, di tengah gitu, sehingga ya bisa ketemu gitu, kira-kira begitu. Sinyalnya besar, indikasinya kuat, tapi pertemuannya terkesan maju mundur nih. Mas Arya, apakah memang karena ini ada kemudian dililan yang belum putus begitu dengan ada 3 orang yang dari PDIP yang kemudian diisukan untuk masuk kabinet, ada Abdullah Azwar Anas, Oli Dondo Kambe, dan juga Pak Budi Gunawan. Apakah itu menjadi salah satu posisi tawar juga yang kemudian ditawarkan oleh PDIP? Saya berkomentar dulu tentang tema pagi hari ini mengenai maju mundur PDI gabung di pemerintahan Pak Prabowo. Siapa sih yang punya hak menentukan gabung atau tidak di pemerintahan di Partai PDI Perjuangan? Itu semua keputusan otoritas Ketua Umum yang punya hak prerogatif untuk menentukan arah pasca pemilu pileg dan pilpres. Kemudian juga kecenderungan dari beberapa kali proses pemerintahan sebelumnya
itu juga keputusan Kongres Partai. Jadi memang belum ada sikap apakah PDI ada di dalam atau di luar pemerintahan. Karena itu adalah sikap Ketua Umum dan sikap Kongres. Kalau pernyataan-pernyataan dari berbagai kader, memang betul saat ini ada yang melihat bahwa di dalam pemerintahan jauh lebih efektif untuk mewujudkan demokrasi yang substansial. Setelah demokrasi secara elektoral prosedural kita lakukan pada kontestasi pileg dan pilpres ke depan. Ada yang melihat sebaiknya di luar pemerintahan untuk memperkuat aspek sistem presidensial. Kalau pernyataan memang cukup beragam. Kalau sikap memang belum pernah ada sikap dari Ketua Umum maupun Kongres Partai yang masih akan berlangsung tahun depan. Menurut saya pernyataan-pernyataan itu pun hanya responsif setelah ditanya wartawan. Saya melihat belum ada satu sikap, maka kata maju dan mundur memang belum pernah maju dan belum pernah mundur. Mengenai beberapa wacana yang ada saat ini, beberapa kader melihat bahwa di dalam atau di luar pemerintahan itu sama-sama mulianya. Yang penting paling efektif di mana. Tetapi sekali lagi karena PDI mempunyai cara pandang penguatan sistem presidensial, di mana mandat rakyat kepada Pak Prabowo menjadi presiden itu secara elektoral sudah terpenuhi, maka tidak mungkin yang namanya PDI Perjuangan akan mengatur-atur sistem presidensial dengan presiden yang pasti akan dilantik tersebut. Saya kira itu. Oke. Akan berada di luar atau di dalam mungkin masih menjadi perbincangan dan juga semuanya adalah keputusan dari Ketua Umum PD Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri. Dan bagaimanakah komunikasi antara Pak Prabowo begitu ya bersama dengan Ketum PD Perjuangan dan juga jajaran di bawahnya, kami akan bahas usai jeda saat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kita lanjutkan diskusi, Bang Habib. Jadi gimana? Sejauh apa kemudian komunikasi antara tim Pak Prabowo dan juga PDI Perjuangan akan pertemuan dulu lah? Ini akan berlangsung kapan? Setelah atau sebelum 20 Oktober? Jadi gini, persoalan pertanyaan-pertanyaan teknis ya, apakah ada menteri dari PDI Perjuangan, kemudian kapankah pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo? Menurut saya sekarang menjadi kurang relevan lagi. Kenapa? Karena secara de facto yang namanya komunikasi politik, kerjasama politik antara PDI Perjuangan, Pak Prabowo, dengan Gerindra, Pak Prabowo dan Bu Mega sudah berjalan sangat-sangat baik sekali. Ada 3 indikator yang saya perlu sampaikan kepada teman-teman ya. Yang pertama, komunikasi intensif terkait hal ihwal kerja-kerja di DPR ya. Termasuk soal anggaran beberapa waktu belakangan ini, di mana support full diberikan oleh teman-teman PDI Perjuangan kepada agenda-agenda yang akan dilakukan oleh pemerintahan yang mendatang. Yang kedua adalah support full dari Gerindra kepada Mbak Puan Maharani untuk tetap menjadi Ketua DPR RI mengacu kepada Undang-Undang MD3 yang tidak berubah sama sekali. Walaupun godaan tentu saja ada dari berbagai kalangan, dari berbagai partai politik yang juga mengatakan apakah tidak memungkinkan dirubah MD3 ya kan, sehingga kita bisa mendapat ketua DPR yang quote and quote bisa lebih dekat. Ternyata ya de facto kita sudah buktikan undang-undang MD3 tidak sama sekali berubah. Yang ketiga, ini penting saya sampaikan, adalah support full ya dari PDI Perjuangan kepada kami Partai Gerindra agar Pak Ahmad Muzani bisa menjadi ketua MPR. Ya, sebelum sidang paripurna kemarin penentuan ada yang namanya rapat gabungan ya, di mana perwakilan fraksi-fraksi dan DPD rapat untuk menentukan calon ketua MPR. Siapa yang menjadi korlapnya? Siapa yang menjadi tim ses pemenangannya Pak Ahmad Muzani paling depan secara de facto adalah teman-teman PDI Perjuangan ya, fraksi PDI Perjuangan MPR menurunkan line up terbaik ya. Ada Pak Hugo Pereira, ada Pak Basara ya, termasuk abang saya ini Pak Pak Arya Bima ya, hadir ya mengkomunikasikan ke partai-partai lain untuk menyepakati Pak Ahmad Muzani sebagai ketua MPR.
Baik. Lalu Bang setelah Habib. acara rapat gabungan tersebut, siapa yang mengumumkan ya hasil rapat gabungan yang sebetulnya bisa di-keep secara internal, hanya konsumsi internal? Oke. Adalah Pak Baik. Ahmad Basarah dari PDI Perjuangan mengumumkan langsung kepada media, sehingga malam itu tenanglah Pak Ahmad Muzani, kita semua bisa tidur nyenyak karena sidang paripurna keesokan harinya seolah tinggal formalitas penentuan Pak Ahmad Muzani sebagai ketua MPR. Oke. Nah, dari Baik. 3 fakta-fakta tersebut jelas menurut saya yang namanya dalam konteks kebangsaan, kerjasama politik dalam konteks kebangsaan itu sudah berjalan. Nah, urusan elit kami, pimpinan kami, ketua-ketua umum kami untuk menentukan apakah secara teknis atau prinsipil nanti ada teman-teman PDI Perjuangan di kabinet, ya lalu pertemuannya kapan, ya apakah di Teguh Umar sambil makan nasi goreng, kita tunggu saja kabar baiknya. Sudah diperjelas bahkan nih kayaknya nih. Bang Habib, kalau secara de facto sudah jelas, lagi dukung-dukung di parlemen sudah jelas begitu ya, artinya bisa dibilang pertemuan sebenarnya tidak penting lagi, tidak perlu pertemuan juga, semua sudah berjalan dengan apa adanya saat ini begitu? Ya, yang tahu penting atau tidak pentingnya kan nanti ketua-ketua umum kami, para pemimpin kami. Kita ya, saya Mas Arya Bima dan teman-teman lain mengikuti saja ya. Harapan rakyat tentu lebih baik ada pertemuan mungkin ya, karena kan akan adem ya. Tapi kita lihat, kita nggak mungkin mendahului, takutnya kita offside gitu. Baik. Oke, saya mau ke Mas Arya Bima. Mas, betul tidak sih memang betul-betul sekokoh ini ya jalinan komunikasi dan juga kedekatan antara PD Perjuangan dan juga tim dari Gerindra begitu ya, baik itu di Senayan maupun juga nanti mendukung full pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, apa yang diceritakan Bang Habib Rohman tadi kan itu merupakan satu akibat dari keputusan kedua ketua umum partai pemenang Pilpres dan pemenang Pileg ya. Bagaimana membangun satu sistem demokrasi yang tadi saya sampaikan, penguatan dalam sistem Tias politika dengan penguatan sistem presidensial ini betul-betul terjadi. Bagaimana kita ingin berdamai dengan sistem yang saling bisa memfungsikan check and balance secara sungguh-sungguh. Ada keinginan dan ketulusan yang lebih terlihat di dalam proses komunikasi politik itu, yang saat ini selalu ditanyakan seperti juga oleh Mbak Maria dan Mas Al-Fatah tadi adalah pentingnya pertemuan menurut saya dan menurut kawan-kawan PDI Perjuangan. Pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Mega ini adalah sesuatu hal yang perlu lebih pada hal-hal yang menyangkut bagaimana pertemuan antara sosok dua negarawan, presiden kelima dan presiden ke-8 ini adalah akan memberikan satu keteduhan, akan memberikan suatu iklim yang lebih harmonis buat masyarakat. Tentang elit, saya kira tadi disampaikan bagaimana komunikasi politik yang ada di dalam legislatif di DPR dan MPR ini betul-betul terjadi antara dua partai besar yang tentunya dengan berbagai partai politik yang ada di parlemen. Apakah kemudian akan gabung atau tidak? Sekali lagi, itu tergantung yang pertama kita memahami penguatan sistem presidensial adalah presiden terpilih. Kemudian PDI Perjuangan tentu akan memberi penguatan pada fungsi yang menjadi hak dan mandat rakyat, yaitu sebagai pemenang pemilu legislatif untuk melakukan fungsi-fungsi anggaran, fungsi-fungsi pengawasan dan fungsi-fungsi legislasi yang secara konstitusional itu memang tidak bisa terlepas hubungan antara legislatif dan eksekutif di dalam pembuatan perundang-undangan maupun penentuan undang-undang APBN. Inilah yang menurut saya ke depan akan menjadi sesuatu yang baik antar dua tokoh dan dua partai politik digabung dengan partai-partai politik dan fraksi-fraksi yang ada kayaknya di ya Pak ya. Narasinya positif sekali gitu. Nampaknya apakah kemudian kita masih penting gitu membahas nanti PDI Perjuangan akan berada di dalam atau di luar pemerintahan kalau sudah selaras seperti ini? Kang Ujang harus jawab nanti ya, usai jeda ya sesaat lagi. Iya, apakah masih menarik begitu Kang Ujang kita membahas akankah berada di luar atau di dalam pemerintahan gitu? Kalau tadi nampaknya sudah sama-sama mendukung, bahkan intens sekali begitu dukungannya. Gak relevan lagi pertemuan. Ya, saya dari awal mengatakan bahwa
indikasi tanda-tanda lah kalau Bang Habib mengatakan tondo-tondo gitu bahwa PDIP masuk koalisi itu akan semakin jelas, akan semakin clear. Nah tadi bagaimana PDIP dengan Gerindra satu frekuensi ya dalam konteks mensupport pemerintahan ke depan. Ini kan bagian daripada strategi untuk membangun bersama-sama. Ya membangunnya bukan dari luar saya melihat PDIP, tapi dari dalam. Makanya isu-isu tadi kader terbaik ya PDIP masuk kabinet kan ada gitu. Dan itu bahkan sampai 2-3 gitu nama yang disebut ya hari ini gitu. Oleh karena itu saya meyakini bahwa apakah ini relevan? Ya sangat relevan. Bagaimana misalkan partai pemenang pileg PDIP ya kan positioningnya menentukan dalam konteks sejarah membangun Indonesia ke depan. Apakah di luar maupun di dalam gitu. Tapi saya melihat tadi dari katakanlah apa yang saya sampaikan, saya konsisten mengatakan bahwa dari awal kemungkinan besar PDIP masuk ke pemerintahan. Dan pemerintahan lebih menarik, makanya narasi yang dibangun adalah di luar maupun di dalam sama-sama pengabdian, sama-sama membangun bangsa kan. Jadi ya lebih enak di dalam lah dibandingkan di luar kira-kira begitu. Dan itu sangat rasional saja begitu, iya. Sangat wajar saja dalam konteks membangun check and balances ke depan ya. Walaupun memang tadi adanya di dalam. Di dalam pun saya merasa gini. Walaupun di dalam saya melihat begini karena ada kebutuhan untuk membangun atau menciptakan gini. Kebutuhan untuk mendapatkan dukungan dari publik. Artinya gini, walaupun mensupport PDIP, mensupport pemerintah, tapi kan publik harus didengar, harus dilihat. Kalau mereka misalkan yes terus ke pemerintah, oke terus ke kekuasaan, publik juga tidak akan merespon baik kepada partai-partai itu. Oleh karena itu saya melihat walaupun misalkan seandainya PDIP masuk pemerintahan, maka ya tetap akan mengkritisi juga di parlemen. Gitu. Pasti akan tidak akan diam juga untuk tadi melihat misalkan ada kekurangan-kekurangan atau minus-minus yang dilakukan oleh pemerintah ke depan. Bergeningnya jadi lebih besar ya. Tapi tetap karena tadi kebutuhan untuk mendapatkan dukungan dari publik harus bekerja ya bersuara juga di parlemen kira-kira begitu. Kita akan tunggu nanti akan seperti apa pertemuannya akan terjadi sebelum atau sesudah pelantikan. Kita akan tutup. Masih tetap menarik sih menurut saya. Iya. Ya? Apakah juga menunya akan ada nasi goreng lagi? Nah. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Pagi pada hari ini, Kang Ujang. Terima kasih, Bang Habibur Rahman. Terima kasih, Mas Arya Bima sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bang Bima. Oke, pemirsa. Terima kasih seluruh narasumber.